Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini Anda semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Untuk kuliahnya tetap semangat. Di pertemuan ke-6 kita ini, di mata kuliah statistik, kita akan membahas mengenai pendugaan parameter dan selang kepercayaan. Sebelumnya, kita sudah membahas itu mengenai apa itu populasi, apa itu sampel, kemudian ketika kita melakukan suatu penelitian, kita cenderung adalah meneliti dalam skop ruang lingkupnya sampel, kayak gitu. Ini kenapa hal itu terjadi? Karena ketika kita melakukan suatu penelitian, ketika kita dalam populasi itu kan membutuhkan banyaknya biaya nanti yang akan kita keluarkan, kemudian waktu yang akan kita berikan, seperti itu. Kemudian kalau populasi kan banyak ini, jadi yang kita ambil adalah sampelnya. Jadi untuk yang sekarang, itu adalah karena sampel yang kita ambil, maka sampel ini harus bisa merepresentatifkan si populasi, kayak gitu. Sehingga ketika sampel yang kita ambil, itu dia bisa memberikan informasi tentang populasi ini. Jadi tidak mengurangi makna dari penelitian yang kita lakukan untuk suatu populasi. Artinya adalah sampel yang kita lihat, tetapi bisa kita memberikan informasi tentang populasi ini. Nah, ini. Jadi tujuan daripada ini adalah bagaimana nanti kita mengambil sampel dari suatu populasi dan itu bisa memperoleh informasi mengenai parameter populasi. Jadi parameter ini ciri-cirinya populasi. Apa yang masuk ciri-ciri populasi? Itu adalah seperti dia adalah rata-rata. Ini parameter populasi itu adalah misalnya rata-rata, kemudian dia variansi, kemudian dia adalah proporsi. Dan ini adalah sebelumnya kita sudah bahas dalam ukuran pemusatan data kayak gitu, karena ini dan ukuran penyebaran data. Dan ini menciri-cirikan suatu pusat daripada suatu data, kemudian keseragaman atau variansi daripada suatu data. Nah, ini. Jadi di sini karena kan kalau dengan populasi kita harus bekerja dalam skop yang luas ini populasi, karena ini banyak ya, maka ini dia membutuhkan waktu yang banyak kayak gitu. Itu nanti kalau misalnya Anda membagikan kuesioner ini pada seluruh Civitas Akademika Unja kayak gitu. Ini akan memberikan waktu yang lama kayak gitu. Kemudian biaya yang besar juga. Karena waktunya lama ya, otomatis kan kita membutuhkan di sana misalnya adalah konsumsinya atau misalnya adalah perangkatnya misalnya. Kalau banyak ya, kalau semacam kuesioner yang Anda berikan butuh kertas yang banyak ya, semacam itu sederhananya seperti itu. Ini kalau populasi membutuhkan waktu yang lama, kemudian biaya yang banyak juga, seperti itu. Ini kalau misalnya masih Unja Anda ada di sini, tapi kalau misalnya Anda sudah di luar, itu transportasinya butuh. Nah ini karena dia ngambil semua pengamatan. Nah ini semua pengamatan. Kemudian kita bisa melihat itu tidak hanya dari populasi, tapi kita bisa melihatnya dari sampel. Itu adalah bagian dari populasi kayak gitu. Hanya sebagian daripada populasi, bagian dari populasi ini. Ini kalau misalnya sebagian saja yang kita ambil, bagian dari populasi, otomatis dia akan bisa mengurangi waktu pengerjaannya juga, biayanya juga akan lebih sedikit kayak gitu. Nah ini untuk si populasi. Jadi untuk itu kita harus melihat bahwasanya sampel yang kita ambil ini dia harus bisa memberikan informasi tentang populasi. Memberikan informasi tentang populasi. Nah, ini tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ini ada cara untuk mengetahui apakah misalnya parameter daripada si populasi itu bisa memberikan
representatif daripada si populasi itu adalah dengan cara kita ini pendugaan dengan cara pendugaan atau penaksiran estimasi, kemudian dengan cara pengujian hipotesis. Ini adalah untuk mengetahui parameter populasi, apakah dia misalnya representatif terhadap sampel yang kita miliki itu, apakah dia representatif kayak gitu, terhadap populasi yang kita miliki. Nanti ketika kita melakukan ini ada beberapa kriteria juga harus kita perhitungkan, itu adalah data yang kecil, kemudian data yang besar. Nanti apa kategori data kecil, kemudian apa juga kategori data yang besar misalnya. Nah, ini kita masuk ke pendugaan. Seperti yang disampaikan tadi bahwasanya di sini proses kita menggunakan sampel ini dalam suatu statistik itu adalah untuk menungga atau menaksir hubungan parameter yang tidak diketahui kayak gitu. Karena apa? Populasi tadi dalam ukuran besar, kemudian sampel ukurannya kecil, nggak banyak kayak gitu. Paling hanya sebagian daripada si populasi, dan kriteria pengambilan sampel ini juga ada kayak gitu. Maka agar data yang kita miliki ini adalah mewakili informasi daripada si populasi, maka kita adalah menduga apa itu parameter daripada si sampel ini. Maka ini kita melakukan pendugaan di sini, yang mana itu merupakan suatu statistik yang digunakan untuk menduga suatu parameter. Nah, ini statistik, ini adalah ciri-ciri daripada si sampel. Kemudian parameter itu adalah ciri-ciri daripada populasi. Ya, ini ciri-ciri daripada populasi. Lalu estimasi di sini nanti adalah kita melakukan pengukuran terhadap nilai parameternya, itu populasi dari data sampel yang diketahui. Jadi karena kan kita cuma memiliki sampel yang kita ketahui, sampel yang kita miliki kayak gitu, sampel yang kita miliki. Kemudian dari sampel yang kita ketahui ini, kita mencari itu adalah misalnya ciri-ciri si sampel, ciri-ciri sampel. Ciri-ciri sampel ini dinamakan dengan statistik. Nah, ini. Kemudian yang kita ketahui cuma ini. Ternyata ini bisa dia memberikan informasi terhadap si populasi. Yang mana ini statistik yang kita hitung di sini itu nanti bisa menduga parameter. Parameter ini adalah ciri-ciri daripada si populasi. Nah, ini ciri-ciri populasi. Yang mana itu nanti ada namanya yang pernah kita dengar X bar, kemudian S kuadrat, kemudian X bar nanti dia merepresentasikan siapa, berarti rata-ratanya populasi namanya siapa nanti. Nah, ini karena sampel di sini adalah sebagai penduga, maka dia ada memiliki ciri-ciri daripada penduga ini. Pertama, dia tidak bias. Artinya adalah nilai daripada, anggap misalnya taksiran kita ini, kemudian si taksiran penduga kita, si populasi misalnya adalah ini. Maka ini harus sama nilainya, supaya ketika kita mau mencari selisih daripada si ini adalah 0 kayak gitu. Dari mana? Ini kita pindahkan aja misalnya ruasnya, maka ini adalah hasilnya adalah 0. Nah, ini dinamakan dengan tidak bias. Nah, ini tidak bias. Lalu kedua adalah ciri-cirinya efisien. Yang mana efisien? Itu adalah kita melihat dari nilai varians nanti. Varians kita sudah hitung. Cara bagaimana menghitungnya kayak gitu. Ini dari mana varians kita hitung, kita lihat dia itu adalah dinamakan dengan efisien, itu adalah ketika nilai variansnya kecil. Kemudian ketiga, ciri-cirinya konsisten. Yang mana yang konsisten? Yang pertama, jika ukuran sampelnya bertambah banyak, maka penduga akan mendekati parameternya. Artinya adalah ketika misalnya X bar kita adalah 2,5, kemudian ini kita melakukan dengan sampel yang banyak, maka ini nanti si sampelnya
rata-rata daripada sampel itu nanti akan mendekati parameternya. Lalu yang kedua, yang namanya konsisten. Jika ukuran sampel bertambah tak terhingga, maka distribusi sampling penduga akan mengecil menjadi tegak lurus di atas parameter sebenarnya dengan probabilitas yang sama dengan 1. Kayak gitu. Jadi ini bahwasanya pada sifat konsisten ini disampaikan bahwasanya ketika data kita tak terhingga, maka nanti dia akan mengecil si sampel rata-rata ini akan mengecil nantinya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan, ini mengecil, dia membentuk suatu tegak lurus di atas parameter probabilitas, misalnya ini mengecil, dia misalnya gini, dia kecil jadinya. Nah, ini adalah ketika dia membentuk, kita lakukan adalah pendugaan untuk yang datanya paling banyak, kayak gitu, besar, sampai tak terhingga. Nah, ini parameter populasi, kita lihat apa ciri-ciri daripada parameter populasi, ini kita notasikan dengan huruf Latin. Nah, ini biasanya adalah untuk melihat, ini yang Ibu sampaikan tadi, itu ini rata-rata populasi. Yang kedua, simpangan baku populasi. Kemudian yang ketiga adalah proporsi populasi. Kemudian untuk sampelnya, itu ini dibaca theta topi. Nah, ini biasanya untuk melihat rata-rata sampel, kemudian simpangan baku sampel, kemudian proporsi sampel. Nanti ini si rata-rata sampel merupakan statistik daripada rata-rata populasi. Lalu simpangan baku sampel merupakan statistik daripada simpangan baku populasi. Lalu proporsi sampel juga seperti itu, merupakan statistik dari proporsi populasi. Nah, inilah yang kita lakukan untuk menduga parameter ini. Jadi artinya adalah kita melihat ciri-ciri sampel di sini adalah untuk melihat dan untuk menduga karakteristiknya populasi, kayak gitu. Jadi misalnya Ibu mau melihat apa sih ciri-ciri daripada mahasiswa arkeologi. Ibu tidak perlu melakukan penelitian untuk semua mahasiswa arkeologi. Cukup satu kelas ini aja. Misalnya R001 atau R002 di mata kuliah di semester 6 ini. Cukup Ibu penelitian di sana aja. Nanti bisa Ibu memberikan informasi tentang prodi arkeologi, misalnya seperti itu. Itu contoh secara umumnya yang ada di sekalian kita. Nah, ini ketika kita melakukan suatu pendugaan terhadap suatu populasi yang kita miliki, ada beberapa pendugaan yang kita lakukan. Pertama namanya adalah pendugaan titik atau estimasi titik. Jadi terhadap titiknya. Lalu nanti akan ada estimasi interval. Nah, ini atau pendugaan interval. Jadi pada saat di pendugaan titik ini kita memiliki parameter kita adalah theta yang kita ambil dari populasi. Ini kemudian nilai statistik si sampelnya itu adalah theta topi. Nah, dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Dia langsung misalnya adalah ini si theta topi akan sama dengan theta kayak gitu. Nah, ini. Kemudian kalau interval, berarti kalau misalnya interval ini berbicara tentang selang ya. Selang. Berbicara tentang selang. Misalnya, ini nilai theta itu adalah nilai daripada parameter populasi. Itu dapat diduga dengan nilai statistik theta topi kayak gitu, ini theta topi. Nah, ini. Kemudian nanti nilainya akan ada. Oh ya, theta ini berada di 2,5 sampai dengan 3,5 misalnya ini. Ini penyajian dalam suatu selang interval. Jadi misalnya Ibu mau melihat, menduga berapa sih selang kepercayaan terhadap IP mahasiswa prodi arkeologi misalnya. Oh iya, itu tuh beradanya di antara di antara 3,00 sampai dengan 3,7 misalnya. Oh iya, ini disampaikan bahwasanya bagus ya.
akademik di prodi arkeologi kayak gitu. Dengan Ibu hanya melihat ini hanya melihat nilai daripada mahasiswa di arkeologi semester 6 ini kayak gitu. Dan Ibu bisa melihat, bisa menyimpulkan, oh ya untuk mahasiswa arkeologi, prodi arkeologi berada di sini. Oh ya berarti mereka memang anak pintar-pintar kayak gitu. Lalu kita pertama masuk kepada pendugaan titik ya. Pendugaan titik di sini ini karena tadi disampaikan bahwasanya theta itu si populasi ini adalah bisa membicarakan tentang rata-rata populasi kayak gitu. Ini si topi ini populasi. Lalu ini bisa membicarakan tentang variansi keragamannya ya si populasi. Lalu bisa membicarakan tentang proporsi populasi. Nah ini. Oke, kita masuk pertama. Kita ingin menduga titik mu. Ini adalah rata-rata populasi. Kita ingin melihat nilai rata-rata populasi, kita bisa hanya melihat dengan nilai X bar-nya saja. Ini adalah rata-rata sampel. Rata-rata sampel. Bagaimana caranya? Oh iya, cukup menjumlahkan seluruh data dibagi dengan N. Nah ini sudah Anda kerjakan sebelumnya. Nah ini, berarti kita bisa nanti mendapatkan rata-rata dari populasi. Oke, yang kedua, ini pada pendugaan titik, ini adalah rata-rata, bukan rata-rata, maaf, variansi. Variansi daripada si populasi. Kemudian, kita tidak bisa menghitung variansi populasi ini. Kita bisa menghitung variansinya si sampel. Nah ini. Bagaimana caranya kita menghitung variansi sampel? Nah ini caranya. Ketika kita sudah menghitung variansi sampel, maka kita bisa menyampaikan bahwasanya nilai daripada variansi populasi adalah sebesar ini, kayak gitu. Nah, dengan cara ini. Lalu ini adalah proporsi daripada si populasi. Kita tidak bisa ngitungnya, misalnya kita cuma bisa menghitungnya ini proporsi sampel. Proporsi sampel nanti ini bisa kita gunakan untuk melihat seberapa besar itu adalah nilai proporsi daripada si populasi. Nah, itu. Yang kedua, ada estimasi interval. Nah, ini tadi dengan titik, sekarang dengan interval. Di interval, itu ada ketentuannya, bahwasanya adalah untuk data besar. Data besar kapan? Ketika banyaknya data besar sama 30. Nah, ini. Di besar sama 30, ini di sampel, itu nanti akan kita bahas karena ini adalah interval, maka selang kepercayaan kita terhadap penduga parameter kita itu, nah ini ada yang tabel ini sebagai bantuan kita nanti menghitung, ini adalah derajat kepercayaannya, ada 99,73%, artinya adalah ini kita percaya terhadap si variabel penduga kita itu adalah sebesar ini. Lalu 99 nilainya adalah 2,8, 98% nilainya 2,33, sampai nanti 50% nilainya adalah 0,6745. Ini sampai 1% ini juga ada. Dari mana angka itu kita dapat? Nanti biasanya di buku-buku statistika, di lampiran-lampiran itu disampaikan tentang tabel Z ini. Kita pertama membahas tentang bagaimana pendugaan parameter rata-rata mu. Pendugaan parameter rata-rata mu ya. Ini interval kepercayaan kita adalah 1 dikurang alfa. 1 kurang alfa. Alfa ini apa? Alfa ini adalah suatu nilai yang kita berikan yang merupakan toleransi kesalahan. Kita bisa menoleransi kesalahan hitung kita. Biasanya orang-orang mengambilnya 5%. Biasa kalau untuk kesehatan 1%. Sosial biasanya kadang ada yang 20% kayak gitu. Mereka toleransi kesalahan dalam penelitian ini adalah sebesar 20% misalnya. Pertama kita bahas adalah untuk yang rata-rata mu. Rata-rata mu. Berarti untuk rata mu ya, populasi. Populasi kita bisa menghitung ciri-ciri daripada populasi kita ini hanya dengan mencari nilai sampelnya saja, itu dengan cara X bar, berarti kita rata-rata
sampel yang kita ketahui ya, dikurangi dengan Z alfa per 2 dikali sigma per akar N, kecil mu ini tadi adalah rata-rata populasi ya. Ini kecil X bar ditambah Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Nah N ini banyaknya data, banyaknya sampel berarti. Ini yang kita gunakan untuk menduga nilai parameter. Nah, ini dari mana gambaran daripada selang kepercayaan itu? Jadi ini theta 1 topi itu kan tadi kita bisa lihat X bar dikurangi Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Dan sigma 2-nya itu adalah X bar ditambah Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Kayak gitu. Sehingga nanti akan ada di sini min Z alfa per 2. Ini anggap misalnya suatu grafik perhitungan kita, ini Z alfa per 2 jatuh di titik ini, misalnya ini. Lalu ini adalah alfa per 2. Ini ya, alfa per 2. Kalau ini dijumlahkan kan jadinya adalah alfa ya. Alfa. Toleransi kesalahannya ini. Lalu 1 kurang alfa ya, ini dinamakan dengan luas ini karena alfa per 2, alfa ini adalah 1 dikurangi alfa. Ini adalah luas kepercayaan kita. Oh ya, mu itu berada di antara nilai ini sampai nih, yang mana? Oh ya, berada di sini, kayak gitu. Ini adalah ketika kita mencari dalam suatu selang interval. Lalu ini misalnya, kita contohkan, rata-rata IP sampel acak 36 mahasiswa, ini diambil dari 36 mahasiswa, anggap misalnya mahasiswa arkeologi ini. Nah ini, mahasiswa tingkat S1 itu adalah rata-rata IP-nya 2,6, berarti X bar-nya 2,6, kayak gitu, 2,6. Nah ini. Lalu, hitung selang kepercayaannya 95%, lalu 99% untuk rata-rata IP semua mahasiswa S1. Anggap bahwa standar deviasi populasinya adalah 0,3. Maka ini bisa kita lihat, X bar 2,6, dilihat dari ini, N-nya ada 36 ya. Di sini ada N sama dengan 36. Lalu, standar deviasi populasi berarti sigma, karena populasi katanya, berarti sigma. Deviasi sigma kuadrat, tapi kalau standar deviasi, ini adalah ini deviasi, ini standar deviasi. Nah ini. Pertanyaannya adalah hitung kepercayaan pada 95%, berarti alfanya di sini adalah 5%, alfa 5%. Kalau ini alfanya adalah 1%. Nah ini. Maka ini bisa kita lihat bahwasanya ini adalah X bar dikurangi Z alfa per 2, karena untuk si alfa, ini alfa 0,95, alfa 0,5% ya, selang kepercayaannya 95% ini, sigma per akar N. Nah ini mu, ini X bar ditambah Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Nah ini. Ini X bar kita 2,6, Z alfa per 2 ini didapat dari tabel 1,96, lalu variansinya 0,3 per akar 36 karena N-nya 36. Kecil mu, kecil 2,6 ditambah 1,96 kali 0,3 per akar 36. Ini kalau kita hitung nilainya segini. Nah ini. Maka ini dapat kita simpulkan bahwasanya dengan kepercayaan 95% bahwa rata-rata IP mahasiswa S1 antara 2,5 sampai 2,7. Artinya ada, ini untuk nilai si mahasiswa seluruhnya. Ini untuk arkeologi. Nah, ini misalnya ya. Kita tidak harus menghitung semuanya, cukup kita menghitung si sampelnya ini. Ini aja, maka kita dapatnya adalah seperti ini. Nah, ini. Ini kemudian untuk 99%, berarti yang berubahnya adalah di ini adalah X bar, ini berarti Z
alfa per 2, alfanya 0,01 ini, 0,01 per 2. Itu nilainya 2, ini Z, 2,575 kayak gitu. Ini adalah sigma per akar N. Ini X barnya, ini ZA 0,01 per 2, ini alfa per akar N. Nah ini. Didapatlah hitung-hitungannya 2,47. Maka bisa disampaikan bahwasanya untuk tingkat kesalahan 1% dapat dinyatakan bahwa rata-rata IP mahasiswa itu adalah di antara 2,47 sampai 2,73. Jadi kita cukup untuk melihat nilai sampel aja untuk kita bisa melihat nilai daripada si populasi. Jadi Ibu ketika ingin mengetahui prodi arkeologi semuanya, Ibu tidak harus untuk menghitung semua mahasiswa di arkeologi. Cukup anak semester 6 aja. Nanti bisa kita artikan tentang mahasiswa si arkeologi secara keseluruhan. Nah, itu konsepnya di sini. Nah, ini minta tolong dikerjakan. Ini sebagai tugas Anda. Ini diberikan sampelnya sebanyak 100 orang sebagai bahan latihan Anda ya. Nah, ini diberikan sampelnya sebanyak 100 orang. Kemudian dicatat gaji tahunannya, diketahui bahwasanya rata-ratanya 30 juta, kemudian standar variansinya adalah 6 juta. Pertanyaannya adalah berapa interval kepercayaan pada 95%, berarti di sini alfanya adalah 5%. Untuk menduga rata-rata gaji para pegawai di perusahaan tersebut. Jadi ketika misalnya karyawannya ada 1.000, kita cukup menghitungnya 100 orang aja. Kita untuk melihat bagaimana rata-rata gaji di sana. Kayak gitu. Nah, ini Anda minta tolong Ibu untuk dikerjakan. Nanti Anda kumpul di e-learning untuk satu ini aja ya. Segitu dulu materi kita. Jika nanti Anda ada yang mau disampaikan, silahkan. Ada yang mau dijelaskan juga silahkan. Saya mohon undur diri. Mohon maaf atas semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.